Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Nur Syifa Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pola dan alat pendidikan, serta perilaku sosial yang diterapkan oleh ibu di keluarga pada masyarakat Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Yang mana ini adalah hasil gabungan riset dari saya dan rekan-rekan kuliah saya di bulan Mei lalu. Penasaran? Yuk langsung aja. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian masing-masing dari apa yang disampaikan saya tadi. Yang pertama, pola pendidikan itu di penelitian ini terbagi menjadi 6, yang mana yang pertama itu ada demokratis, yang saya highlight aja ya, teman-teman bisa baca yang lainnya. Yang pertama itu demokratis, mereka biasanya orang tuanya bekerja sama dan juga kooperatif. Kemudian ada overprotection. Nah, di situ orang tua itu terlalu memberi perlindungan dan mengontrol anak secara berlebihan. Kemudian ada otoriter, di mana orang tua memiliki aturan yang ketat dan tidak ada toleransi, dan semuanya di tangan orang tua. Kemudian ada laissez-faire, di mana terlalu mudah untuk memberikan izin dan tidak memberi aturan apapun atau tidak dibatasi. Kemudian ada permisif, di mana orang tua itu tidak konsisten dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian ada rejection, yang mana orang tua itu ya kasarnya melantarin anak, meskipun mereka tahu mereka orang tua, gitu. Lanjut, adalah pendidikan. Yang pertama ada bimbingan dan arahan, yang mana di situ di dalamnya ada interaksi, nasihat, gagasan. Kemudian suri tauladan, di mana ini adalah ketepatan orang tua dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Kemudian yang ketiga ada musyawarah, menyelesaikan masalah bersama-sama dan saling menghargai. Kemudian ada kebersamaan, penyediaan waktu, pengawasan, menjaga baik anak. Kemudian ada hadiah dan hukuman, serta pujian, yang pastinya teman-teman tahu seperti apa itu. Lanjut, sikap sosial di masyarakat itu kalau di penelitian ini ada 6. Yang pertama bersih dan rapi, minimal indikatornya adalah bisa menata rumah dan menjaga kebersihan diri, serta enak dipandang. Ada disiplin, ada jujur, mandiri, sopan santun, dan tanggung jawab. Nah, langsung ke hasilnya ya. Yang pertama, ini ada respondennya. Dari responden penelitian ini, itu rata-rata yang menjadi responden adalah ibu-ibu dari generasi X dan juga generasi Y atau milenial. Lanjut. Nah, kemudian hasil penelitian part satunya itu pola pendidikan yang diterapkan di keluarga menurut ibu-ibu itu memilih demokratis dan lalu disertai dengan otoriter, overprotection, dan lainnya. Nah, kemudian, nah di sini kita lanjut ke alat pendidikan yang diterapkan di keluarga. Itu yang pertama adalah, yang paling menduduki urutan pertama itu ada bimbingan. Nah, di sini saya itu agak kontra sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat disusul dengan hadiah dan hukuman, teladan, lalu malah musyawarah. Anehnya musyawarah 3 orang. Padahal di sini ibu-ibu memilih demokratis. Nah, seakan-akan padahal kan demokratis itu identik dengan musyawarah ya. Tapi di sini agak sedikit keganjilan begitu hasilnya yang diberikan. Jadi apakah ternyata ini mix ya? Sebenarnya definisinya yang berbeda atau seperti apa? Gitu. Nah, yang berikutnya yang terakhir ini adalah hasil penelitian perilaku sosialnya itu ibu-ibu milih anak-anak itu disiplin dan disertai dengan ada sopan santun, tanggung jawab. Nah, yang paling-paling sangat-sangat memprihatinkan adalah bersih dan rapi serta jujur yang mayoritasnya kurang. Sebenarnya ini ada pro dan kontranya. Pro-nya itu saya yang pro-nya dulu karena kenapa jadi disiplin? Nah, kalau teman-teman baca ciri-ciri setiap gen, yang mana responden yang paling banyak ini adalah ibu-ibu dari gen X dan juga gen Y, mereka itu sifatnya itu cenderung memang punya ciri khas disiplin, gigih, dan open-minded biasanya. Begitu. Jadi, make sense kalau misalkan mereka pilih disiplin. Kemudian, kedua, karena itu bagian dari Asian values atau identik dengan orang-orang Asia. Dan yang ketiga, itu mungkin karena budaya Indonesia itu sukanya ngaret. Jadi, anak-anak itu diharapkan bisa disiplin. Begitu. Itu yang make sense-nya, yang pro-nya saya. Kemudian, yang kontranya adalah, ini sayang sekali. Kenapa? Karena jujur dan bersih dan rapi itu sangat penting juga. Kalau bersih dan rapi itu menurut sebuah penelitian akan menimbulkan seseorang punya kecerdasan emosional yang baik dan kesehatan mental yang baik yang pasti mengikuti dengan perilaku-perilaku yang lainnya. Kemudian jujur, nah ini sangat disayangkan. Jadi ayo kita renungkan ini. Jadi saya teringat salah satu perkataan dari Om Kasino yang mana bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Sama halnya seperti Bung Hatta yang bilang, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi aneh banget kalau misalkan ibu-ibu tuh kenapa nggak milih jujur ya, gitu. Nah, selanjutnya, itu ada kesimpulan. Jadi yang pertama yang dapat disimpulkan adalah setiap orang tua itu sebenarnya dan seharusnya ya memiliki serta menerapkan pola pendidikan yang bervariasi. Makanya tadi agak aneh kalau demokrasi, kok nggak ada musyawarahnya gitu. Jangan-jangan ini sebenarnya mereka campuran. Kemudian yang kedua, generasi orang tua itu mempengaruhi mindset dalam mendidik anak. Kemudian masih banyak ibu yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang seimbang untuk anak. Jadi orang tua tuh masih jarang sekali dan ini dibuktikan dengan adanya hambatan yang mayoritasnya karena perbedaan emosional, kesibukan karena mencari ekonomi yang masih rendah dan juga karena kurangnya pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini itu ya orang tua itu masih
banyak kebanyakannya Gen X dan Gen Y, ibu-ibu yang lainnya itu memang belum tahu konsep kecerdasan emosional itu seperti apa dalam mendidik anak, dan pastinya ini harapannya bisa jadi bahan evaluasi untuk para ibu-ibu di generasi berikutnya supaya lebih diperbaiki lagi untuk hal tersebut dan jangan sampai terulang lagi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di drop in comment section below, dan untuk referensi-referensinya itu sudah saya cantumkan di link di bawah juga.